Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi. Di video kali ini kita akan melanjutkan sesi ketiga dari pembahasan contoh soal ujian madrasah bahasa Arab Madrasah Aliyah dari blognya Ustadz Ali Mursyid dengan judul MA Arabic ya. Nah, sekarang kita mulai dari nomor 31. Untuk sesi 1 dan sesi 2-nya silakan disimak di video-video sebelumnya. Jadi dari nomor 31 sampai 60 ini itu memuat materi dari kelas 12. Tentunya bagi kalian yang sekarang sedang di kelas 12, materi ini masih hangat dan merupakan materi baru di kurikulum 2019 berdasarkan KMA nomor 183 dan salinannya nomor 184 tahun 2019. Kita mulai ya dari nomor 31, merupakan materi dari semester 1 kelas 12 terkait tema tentang olahraga. Di sini kita bisa lihat ada yang sedang angkat berat ya, angkat berat, dan pertanyaannya adalah gambar yang paling cocok dengan gambar berikut atau ungkapan yang paling cocok dengan gambar berikut adalah, nah kita lihat gambarnya adalah angkat berat. Nah dari kata angkat aja udah ada kata yarfa'u, berarti cari aja yang rofa'a. Nah ini kan raf'ul athqal ya, artinya angkat berat atau angkat besi. Kalau al-jaryu lari, rimayah memanah, sibah berenang, furusya berkuda. Nah kalau di sini kita lihat ada orang nomor 32 ya, kita lihat nomor 32 ada yang sedang berenang. Dan kita tahu berenang itu dalam bahasa Arab artinya sibahah. Jadi kita cek aja yang ada kata asibahahnya. Berarti ini ya, langsung ketebak nih. Ada asibahah, berenang gitu. Kalau saya begitu cara mengisinya. Jadi saya cari kata kunci, jadi lebih cepat ya. Oke, nomor 33 menyusun kalimat. Ada kalimat acak di situ. Ariyadatul fardiyah, naw'ani, ariyadah, wa riyadahuma al-jamaiyah. Nah, kita mulai dengan kata ariyadah. Berarti ada ba, jim, dal. Seperti itu. Kemudian setelah itu kalau bagi saya ar-riyadhah olahraga itu terbagi menjadi dua macam. Berarti ar-riyadhah nau'ani. Ini enggak ada lagi ya, tidak ada lagi pilihan. Dan ini biasanya benar. Kita cek aja ar-riyadhah. Nah, olahraga itu ada dua macam, yaitu olahraga individu dan olahraga berkelompok, bergu. Nah, seperti itu. Sekarang nomor 34. Nah, nomor 34 kita bicara tentang an-na'tul munasib, sifat yang cocok dengan yang titik-titik di atas atau yang harus diisi di atas adalah, nah yang kita tahu sifat dalam bahasa Arab itu harus sama dengan yang disifati. Ketika ada kata ar-riyadhah berarti satu, kita harus ada alif lamnya juga. Berarti yang a, jim itu salah, begitu. Kemudian kalau ini tak marbutah berarti mu'annas harus mu'annas lagi. Berarti pilihannya antara ba, dal, ha itu. Yang tanpa marbutah cuman ha dan dal, berarti yang ba salah. Kemudian yang namanya sifat itu biasanya nisbiyah, ada kata iyah atau iyun gitu ya. Di sini kita cek yang jamaiyah, ini yang lebih tepat ya. Karena kalau al-jamaah artinya kelompok, kalau al-jamaiyah sifatnya berkelompok atau sifatnya beregu. Nah, berarti yang lebih tepat adalah al-jamaiyah ya bagian D ini. Lanjut nomor 35. Nomor 35 ini kita bicara tentang, kalau saya lihatnya langsung baris kedua, mudhof ilaih gitu ya. Cari mudhof ilaihnya. Kita cek di sini di antara manfaat olahraga adalah memperindah tubuh dan juga mengurangi berat badan. Nah, kalau kita cek dari sini, kita tahu bahwa mudhof ilaih itu adalah riyadhah. Ya, ciri mudhof ilaih adalah ma'rifah yang setelah ada mudhof, riyadhah, jismi dan badani gitu ya. Jismi dan badani. Nah, di sini sebenarnya jawabannya mana ya? Jawabannya mungkin ini juga ada, di sini juga ada, di sini juga ada, di sini juga ada, di sini juga ada. Jadi ini sebenarnya sih jawabannya belum spesifik ya. Jadi ini boleh diabaikan nomor 35 ya oleh teman-teman semuanya. Jadi jawabannya memang di semua pilihan itu ada ya. Kalau kita cek di pertanyaannya mudhof ilaih dalam kalimat tersebut ya, di sini ada gitu kan jismi, di sini juga ada badani, di sini juga ada riyadhah, di sini juga ada jismi. Jadi ini semuanya bisa benar. Kita lewat saja ya. 36 mudhof. Nah, ditanyanya adalah mudhof. Ali berlatih olahraga di titik-titik pemuda. Misalnya di situ biasanya di
pusat atau di gelanggang pemuda ya, markaz gitu istilahnya. Karena kalau ini artinya mengangkat, ini berlatih, ini halaman, ini otot. Jadi ini yang lebih nyambung begitu. Nah, itu dari bab tentang olahraga. Di nomor berikutnya ini bicara tentang bab tentang pemuda ya, syabab. Ini kun shadiqon, jadilah orang jujur, karena rajin jujur itu bisa mengarahkan orang kepada amanah atau terpercaya. Pertanyaannya adalah lawan kata dari as-sidqu atau jujur adalah, setahu kita asal jujur itu lawannya bohong, dan bohong itu bahasa Arabnya adalah al-kazab ya, atau al-kazib gitu. Jadi jawabannya yang ini. Selanjutnya nomor 38, kita cek ada gambar dan di sini ada perintahnya kun wathiqan min nafsik, artinya jadilah percaya diri, karena siapa yang percaya diri maka dia akan mampu menghadapi tantangan hidup. Nah, pertanyaannya adalah gambar yang kira-kira cocok dengan pernyataan di atas adalah ini lagi sedih, ini lagi sedih juga, ini lagi gembira, ini lagi berani. Nah, ini mungkin Jim ya. Saya bisa percaya diri. Nah, jadi kita pilih yang Jim. Kemudian nomor 39 ini merelevansikan atau mengaitkan ayat. Allah berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Surat Al-Mujadalah ayat 11 ya. Ayat di atas menjelaskan tentang pentingnya, ini paling gampang ya. Pentingnya apa? Mencari ilmu gitu ya. Mencari ilmu. Jadi kita bisa cek di sini ya, kita bisa cek. Nah, nomor 4 bisa cek bahwa ini yang menjelaskan tentang keutamaan mencari ilmu. Nomor 40 itu ada kalimat mutasyaiman takun kun mutafailan la wa. Nah, kalimat yang sesuai atau kalimat yang benar untuk kalimat kata-kata tersebut adalah, kita urutkan dari sini ya, jadilah percaya diri dan jangan putus asa, atau jadilah optimis dan jangan pesimis. Maka yang tepatnya adalah kun mutafailan wala takun mutasyaiman, dal ya. Kita cek yang dal ini. Kemudian nomor 41. Nah, 41 ini bicara tentang qawaid. Qawaid itu tata bahasa ya, tata bahasa. Misalnya Aisyah membuka jendela di waktu pagi. Nah, ubahlah kalimat tersebut menjadi kata kerja pasif. Nah, setahu kita sudah belajar bahwa pasif itu dengan, kalau untuk fi'il madhi adalah dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih, mendomahkan awalnya kemudian mengkasrahkan kata sebelum akhir, berarti ininya harus futihat. Kita cari yang futihat itu ada H kemudian ada A, cuma dua ya, A dengan H. Nah, kemudian kita cek setelah futihat itu an-nafizah, dan an-nafizah ini berkedudukan sebagai naib fa'il, dan naib fa'il itu harus dhamma atau marfu, maka yang tepat adalah E. Seperti itu. Lanjut ya. Nomor 42. Nomor 42 ini kita bisa melihat gambar ya. Di sini ada yang sedang menulis, kemudian kalimat sederhana yang cocok dengan gambar tersebut dengan menggunakan bentuk pasif adalah, kita tahu ini adalah risalah atau surat. Kemudian surat tersebut ditulis. Nah, ditulis berarti asalnya yaktubu jadi yuktabu. Kemudian karena risalah ini adalah muannas, berarti bukan yuktabu tapi tuktabu. Maka yang kita cari ada yang tuktabu mana? Belum ada ya di sini, berarti ini belum ada jawaban yang benar untuk bagian 42. Nanti mungkin dikoreksi lagi ya. Kenapa? Karena harusnya tuktabu. Kenapa? Karena risalah. Mungkin ini yang mendekati yang A ya, tapi ininya harus tak sebenarnya, bukan ya. Mungkin nanti bisa dikoreksi lagi. Oke, nomor 43 kita cek ya. Makna kata-kata yang benar dari tabel di atas adalah al-madhu itu pujian, berarti bukan semangat ya. Kemudian nomor 2 itu risa itu kalau tidak salah duka ya. Nah, ini benar ya. Kalau jim itu al-ghazal itu cinta. Jim harusnya 3 jim. Kemudian nomor hamasah itu semangat, harusnya 4 itu A, berarti ini yang benar ya. Seperti itu. Kemudian nomor 44, tujuan puisi termasuk pujian, ratapan, duka, dan semangat. Aghradu syi'ri, ini jawabannya. Kita urutkan ya, pujian itu madah, berarti yang adanya madah A dan H saja.
Kemudian ratapan itu risa, berarti ini yang benar. Cinta itu gazal ya, berarti yang benar adalah H gitu. Terakhir untuk sesi ini kita bahas nomor 45. Di situ ada ungkapan atau hiwar, dialog. Pak, ya Ustaz, apa sih tujuan terkenal atau tujuan paling populer dari tujuan paling masyhur dari sebuah syair gitu. Kemudian gurunya menjawab titik-titik min asyariha wa aksara intisyaron fil mujtama qasidah berdah. Berarti ini apa namanya tentang syair Arab ya. Jadi kalimat mana yang cocok untuk melengkapi dialog tersebut. Nah, di sini ada kata kuncinya qasidah burdah. Qasidah burdah itu intinya isinya adalah pujian terhadap Rasulullah dari karya Syekh Busiri. Maka kalau kita ada pujian biasanya madah, syi'rul madhi, seperti itu. Ya, jadi untuk sesi ini kita sampai nomor 45 dulu. Nah, di sesi terakhir kita akan bahas nomor 46 sampai 60 ya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.